Jika masalah terjadi, ubah cara, jangan pernah ubah tujuan. Pengen menulis masalah global lagi dari kacamata pribadi saya. Biasa, kalau menulis tentang dunia aplikasi psikologi atau dunia bisnis nyata responnya hanya seperempat dari tulisan yang nyerempet-nyerempet politik. Jadi minat dunia politik memang tinggi di lingkungan sahabat sosmed daya ya hahaha. Saya ini berangkatnya 2 tahun lalu di tahun 2015 mendadak karena polisi pemerintahan yang sekarang ini melakukan tindakan yang menurut sebagian orang benar yaitu berhemat namun di masa yang salah sehingga berefek telak di organisasi saya. 25% income hilang, 30% karyawan PHK. Saya masih bisa handle secara bisnis namun mulai nyala radar saya. Waktu itu radar saya nyala karena saya curiga sekali, kelompok tengah ekonomi Indonesia, akan kemakan strategi pemerintah. Dan mulai saya bunyi di beberapa kalangan terbatas. Tidak ada yang percaya waktu itu. 1 tahun berjalan tepatnya Juni 2016 saya mulai kencang menulis di media dan puncaknya tahun ini sekitar April saya mulai tidak terbendung lagi. Data saya makin valid dan bunyilah saya. Masih banyak yang tidak percaya tetapi ada perubahan di kalangan pemerintahan. Ini saya senang. Hutang negara setidaknya jadi perhatian nasional. Namun yang BUMnisasi belum kesentuh dan menurut saya tidak akan kesentuh. Pasti tidak berubah. Namun yang BUMnisasi belum kesentuh dan menurut saya tidak akan kesentuh. Pasti tidak berubah. Kemarin saya makan siang dengan beberapa pemilik toko di Senayan City. Ada yang punya 3 resto di sana dan pastinya beberapa memiliki toko lifestyle. Apa yang kami gosipkan? Sales tahun lalu 2016 yang drop 20% sales tahun berjalan ini 2017 yang turun lagi 20%. Hanya impas-impasan. Bahkan nama besar fashion shop favorit saya mulai berpikir untuk mengurangi tokonya karena turun terus jualannya di mana ia menarget kelas menengah yang saat ini mengurangi tidak belanja dan tergerus disposable income-nya. Dunia oil and gas mati suri, dunia properti mati suri, dunia retail shop secondary good dan tertier goods akan mati dan apakah pindah ke online seperti Defense, nya pejabat dan penganalisa ekonom pro pejabat. Pertanyaan sederhana, apa bisnis-bisnis oil and gas pindah ke online? Apa bisa pasar properti pindah ke online? Bahkan nama besar fashion shop favorit saya mulai berpikir untuk mengurangi tokonya karena turun terus jualannya. Kalau bisnis properti di secondary house, drop sampai 50% saat ini. Pemain yang primary house bisa bertahan itu pun kelas 500 jutaan ke bawah. Paling enak tanya ke siapa bisnis properti? Ke tukang bangunan dan toko bangunan. Banyak kosong kerjaan dan jualan turun bahan bangunan. Bisnis properti identik juga dengan kredit perumahan dan apakah banyak yang di-approve bank saat ini beli rumah? Bunga bank masih di atas 12%, beli sekarang mati bunga. Berat sekali. Diskusi sambil makan siang kemarin membuat apa yang saya katakan 1 tahun yang lalu mulai menunjukkan bukti. Sekarang bagaimana ke depan? Complain sama pemerintah? Hahaha, ya enggak lah. Pemerintah itu sibuk ingin lanjut 5 tahun lagi. Itu saja yang saya tahu kalau saya bertemu dengan pejabat yang sedang menjabat berkomentar tentang pejabat di atas dan politikus di atas gedung kura-kura. Rakyat yang digarap adalah vote gater. Ini komentar sinis beberapa teman makan siang saya kemarin. Kalau saya nulis di sosmed seakan miring anti putusan pejabat dan tidak bergerak apa-apa, ya nggak makanlah pasukan di rumah dan di organisasi. Kita harus bagaimana kaum tengah ini? Sekali lagi kaum tengah ini sedikit. Kalaupun kena bisnisnya atau income-nya, tabungannya masih ada walau menipis. Makan masih bisa di restoran tiap hari. Mangkel aja dikit tapi masih bisa punya uang buat liburan. Sekali lagi, kelas menengah ini sedikit. BUMnisasi menyatakan perang dengan kelas menengah. Maka saya juga sama bereaksi. Saya bukan menantang, saya menyambut tantangan yang sudah dibuat oleh bos BUMN berebut pasar Indonesia. Perang simetrik dengan BUMN gak bakal menang, pakai strategi asimetrik dan saya sudah mulai lakukan. Bergeser cara, bukan bergeser tujuan. Detailnya? Sebentar dilanjutkan. Apa susahnya merubah cara? Perang asimetri adalah bentuk perang yang tidak serupa. Misalnya dalam perang konvensional menggunakan senjata maka bisa dilawan dengan bentuk lain yaitu perang diplomasi.
Seperti di Papua yang ada OPM atau ULMUP, sebuah organisasi yang ingin Papua lepas dari Indonesia. Yang saat ini dipandang sebelah mata kekuatannya oleh pemerintah Indonesia. Mereka tidak perang senjata tetapi membangun diplomasi ke Eropa dan Afrika, juga ke kawasan Melanesia. Ada 5 provinsi saudara kita di Indonesia yang rasnya Melanesia, seperti wilayah NTB, NTT Flores, Maluku Papua sama dengan Papua New Guinea, Fiji, Vanuatu, Nauru, Kepulauan Solomon DLL. ULMUP United Liberation Movement of West Papua ini mepet secara kultural, ras dan diplomasi ke negara Melanesia. Saya cukup tahu wilayah ini semua karena lama beredar di sana atas nama informasi. Pemerintah dengan Menteri Luar Negeri sekarang kurang cantik mainnya. Saya takut nggak paham perang asimetrik di Papua. Dalam kasus, Sipadan Ligitan yang diambil, Malaysia, tidak pakai senjata. Pakai kerja 20 tahunan Malaysia melobi Mahkamah Internasional, PBB dan meletakkan tradisional fisherman, Malaysia terus beredar di sana sehingga currency, radio dan penduduk hanya kenal Malaysia. Itulah diplomasi warfare. Itu perang asimetrik. Pemerintah dengan Menteri Luar Negeri sekarang kurang cantik mainnya. Di Papua saat ini dengan berhentinya Freeport beroperasi mulai ada instability di wilayah Papua. Instability adalah warfare strategi. Sekali lagi saking naif pemerintahnya, hal beginian yang ngurus bukan departemen nomenklaturnya, Menhan, TNI dan polisi, tetapi menteri yang merasa hidupnya sudah lengap dan sudah selesai dengan dirinya. Menteri yang senior usianya yang mepet sana-sini kalau mengendus proyek itu loh yang ngurus juga Papua. Yo wis, makan tuh. Dari adem ayem tahu-tahu instability, bukankah itu karyanya? Hahaha, sulit memang kalau memandang dari sisi berbeda. Saya jadi selalu salah dan selalu kalah. Mengambil Freeport atas nama nasionalisme saat ini terlihat pahlawan, namun resikonya sama sekali tidak diperhitungkan, seakan semua semulus pantat bayi. Gak ada masalah. Jia bos-bos, keep deh kalau ngomong urusan begini sama beda generasi. Dari adem ayem tahu-tahu instability, bukankah itu karyanya? Hahaha. Kita balik urusan bisnis saja deh. Bisnis kelas ekonomi menengah. Bukan konglomerat, bukan retail di kelas bawah. Kelas menengah. Di mana di semua negara yang niatnya membangun kemakmuran merata adalah membawa kelas bawah ke menengah, sekarang BUMNisasi ambil semua bisnis kelas menengah. Dan kelas menengah menjadi ke bawah, nasib. Terus kita bagaimana? Ya, saya bereaksi untuk survival, boleh dong. Perang lawan BUMN tidak mungkin simetrik, pasti kalah. Bahkan berkesan melawan Pak Jokowi. Waduh, jauh banget ya saya dituduh begitu. Oleh fans Jokower saya ini dicap anti kabinetnya, kok gitu banget sih, beda pendapat memang dosa ya. Padahal hanya mengatasnamakan survival, karena kegencet BUMN yang saya lakukan adalah, saya tarik keluar kepemilikan PT menjadi PMA. PMA ini punya kelebihan, diperlakukan sangat istimewa. Jadi saya pakai nama teman saya sebagai fronting, warga Singapura dan warga Hong Kong. Ambil semua saham saya di PT Perusahaan Indonesia. Dan ubah PT tadi jadi PMA. Nama saya hilang di PT karena PMA. Pembiayaannya pakai bank asing yang jauh lebih murah, bunganya dari bank di Indonesia yang juga nggak bisa meminjami karena sudah pada kering, LDR-nya hampir mentok semua. Ada resiko sih terhadap kurs, tapi bisa di-hedge lah, gampang itu. Dan adem deh berbisnis. Di BKPM dapat karpet merah, di bank asing dapat karpet merah. Proyek jalan di Indonesia seperti seharusnya. Nanti kalau sudah komersial, uang tarik lagi semua ke luar negeri, sisakan hanya operasional expenditure. Ini hanya yang dimaui dengan BUMNisasi. Uang masuk ke proyek lalu sedot lagi duit ke pemodal di luar negeri. Entar dulu, emang asing doang yang bisa nikmati, kita ikutan dong sedot dana keluar. Daripada asing semua, swasta nasional boleh juga, kami setidaknya masih usaha selamatkan aset bangsa. Baik, kita lanjut chapter berikutnya ya. Jangan lupa like, komen dan share.